Minggu lalu IHSG kembali ambruk ke level 7.000. Dana investor asing yang sepanjang tahun ini banyak masuk di emiten bank-bank besar mulai berterbangan keluar. Tak heran kalau kita lihat harga saham-saham bank besar berjatuhan. Beberapa investor mungkin mulai bosan dengan volatilitas pasar dan proyeksi global yang tak menentu. Bagaimana sebaiknya investor melihat kondisi ini? Apakah ada yang menjadi peluang atau justru alam awal untuk tren yang besar? Berikut ini insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Oke, sebenarnya kalau keluar dari Indonesia, saya rasa sebenarnya merupakan pola dari gerakan global ya. Jadi saya rasa mereka keluar juga ada dua hal. Pertama tentu saja kekhawatiran terhadap fundamental Indonesia, tapi kekhawatiran terhadap fundamental Indonesia itu sebenarnya ini ada dua pandangan ya. Tapi saya lebih pada yang berpandangan bahwa ini kan lebih dari luar. Ada yang berpandangan juga karena kekhawatiran program-program kabinet yang baru, tetapi saya rasa bukan karena itu, tapi lebih karena gerakan di luar yang terutama pergerakan mata uang yang menyebabkan kekhawatiran bahwa pergerakan ini akan terus berlanjut sehingga mereka akan lebih keluar dulu, tapi karena kekhawatiran kalau rupiahnya lebih terdepresiasi lagi. Sebenarnya ini merupakan tren besar ke depannya sih, terutama di kuartal 3 dan 4. Jadi ini kan masalah mengenai tebak-tebakan. Yang selama ini tebak-tebakannya tuh kadang-kadang swingnya tuh besar sekali adalah arah suku bunga Amerika kan. Arah yield, terutama arah yield obligasi Amerika. Dikhawatirkan kan di kuartal 3-4 itu Amerika akan mengeluarkan obligasi yang cukup banyak. Tandanya adalah kemudian obligasi yang cukup banyak itu akan menggeser tingkat yield ya, tingkat imbal hasil obligasi Amerika. Dan kemudian akan terjadi gerakan dana gitu dari yang imbal hasilnya lebih rendah ke imbal hasil yang lebih tinggi, terutama seperti negara-negara Asia umumnya kan imbal hasilnya mulai kalah, apalagi kayak seperti yang terjadi di Jepang, sehingga hampir bisa dikatakan secara umum melemah terhadap mata uang Amerika lebih karena diferensial imbal hasil ini. Nah, kalau kekhawatiran terhadap diferensial imbal hasil ini terus berlanjut, itu tentu saja akan juga membuat sikap yang lebih wait and see ya dari sisi investor, karena mereka akan mau lihat ini arahnya kemana gitu. Ini susah ya, karena begini, di dunia ini ada dua hal. Yang pertama adalah memang tadi imbal hasil Amerika terhadap imbal hasil negara-negara luar Amerika. Kedua, dinamika di Amerika sendiri. Ini kan isunya gede nih, kalau nggak salah 200-an miliar US gitu setiap bulannya di kuartal 3 dan 4. Pertanyaannya adalah ini bisa diserap atau enggak? Kalau nggak bisa diserap, kemungkinan besar Fed akan masuk. Tapi kalau Fed akan masuk, kalau Fed tidak masuk, imbal hasilnya naik. Kalau Fed akan masuk, imbal hasilnya mungkin akan lebih ketahan. Tapi akibatnya apa? Akibatnya dolar melemah. Karena inflasi akan menguat. Jadi ini susah gitu nebak arahnya gitu. Kalau Fed-nya tetap dengan posisi sekarang, kemungkinan imbal hasilnya akan naik dan ini akan nyeret gitu. Sekarang aja Jepang kan juga ada masalah dengan mata uangnya. Ini kan akan nyeret gitu karena Jepang terseret terdevaluasi. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah Cina akan terseret terdevaluasi? Kalau Cina akan terseret terdevaluasi, pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana dengan mata uang negara-negara Asia lainnya di sekitar Cina gitu. Jadi memang makanya arahnya ini susah. Kalau Fed masuk, balik gitu. Fed masuk, dolar melemah, dan kemudian kalau dolar melemah, mata uang Asia secara umum akan lebih, depresiasinya mungkin akan ketahan. Tapi pertanyaan berikutnya lagi adalah inflasinya mungkin akan naik. Ini yang menjadi sulit ditebak itu arahnya sih. Sebenarnya bukan intervensi sih, pertanyaannya adalah siapa yang akan beli gitu. Sampai sekarang ini masih belum terjawab, siapa yang akan membeli obligasi Amerika sebanyak itu. Pada saat yang sama juga ada isu mengenai inflasi gitu. Jadi di dunia ini kan inflasinya kemarin diharapkan menurun, tapi kemudian jadi naik, ada yang bilang turun lagi, naik turun gitu, nggak jelas gitu. Diduga sih kalau dilihat dari trennya sih, arahnya sih secara umum level inflasi itu harusnya memang akan lebih tinggi dari sebelumnya. Ada jumlah obligasi yang harus dikeluarkan yang lebih banyak, itu satu. Kedua, pada saat yang sama juga ada pertanyaan mengenai inflasi gitu. Nah ini yang jadi bikin bingung Fed juga gitu. Makanya kalau misalnya saya
beli nanti inflasinya naik, kalau saya nggak beli imbasnya naik, mungkin inflasinya sedikit ketahan, tetapi ekonominya juga jadi sulit gitu. Di tengah inflasi yang susah turun gitu. Ini yang membuat buah si malakama buat mereka. Di Indonesia tuh kemarin yang ditembakkan kebanyakan saham perbankan kan juga karena begitu. Adanya juga bahwa pertumbuhan itu memang pertumbuhan kita bagus ya. Tapi karena pertumbuhan dunia yang stagnan atau paling nggak melambat, sementara inflasinya naik, itu kan sebenarnya formula yang kurang baik untuk perbankan, karena dari sisi suku bunga dan mereka harus naik, tapi dari sisi kinerja korporasi yang mereka pinjamkan juga memburuk begitu, sehingga secara umum mereka akan terjepit dari sisi situ. Mungkin di Indonesia belum terlalu terlihat, sebenarnya sudah mulai terlihat tapi belum terlalu terlihat, ya mereka keluar semua aja gitu. Jadi kalau tanya kapannya memang agak sulit sih untuk melihat, karena memang dinamikanya cukup sering berubah ya. Memoles, tapi ternyata itu berdampak pada inflasi gitu. Mereka kan bilang, wah kok ekonomi Amerika ini tembak sampai suku bunga 5 aja masih kuat gitu. Iya karena pada saat yang sama pemerintahnya tuh gelontorin duitnya tuh terus-menerus gitu ya. Ekonominya nggak turun begitu di tengah inflasi yang kencang. Malah ada yang bilang terbalik gitu, karena suku bunganya tinggi kasih uang terus, jadi bunganya tinggi ya dapat uang terus gitu. Dan memang mereka ada semacam K-curve gitu juga di sana, sementara yang bawah tuh kena, tetapi yang menengah atasnya tuh bisa enjoy gitu. Ya ini sih ya bisa aja mereka lakukan, dan mereka memang sekarang ini sedang terus melakukan gitu. Itu yang mempersulit, sulit sekali untuk menekan inflasi karena terus digelontorin. Pada saat yang sama gelontorin itu kan pakai duit gitu, pakai utang gitu ya. Pemerintah Amerika kan berutang, jumlah utangnya makin banyak, jadi bingung gitu nih arahnya kemana gitu. Saya rasa sebenarnya begini, investor yang sabar dan bersedia menelan volatilitas yang agak lebih tinggi gitu. Dalam arti begini, kalau menurut saya ya, ini dari sisi pribadi saya, sebenarnya arahnya sudah terlihat dari dulu juga. Arahnya adalah sulit buat pemerintah negara manapun untuk memaksakan rakyatnya tuh hidup susah. Lebih mudah menghadapi inflasi yang lebih tinggi daripada mengajak rakyatnya hidup susah. Karena kalau inflasi itu lebih kena ke semuanya, kalau hidup susah itu ada yang kena, ada yang enggak. Inflasi hampir semuanya. Jadi ditambah dengan juga situasi kegentingan politik yang nggak selesai, terus adanya mulai deglobalisasi, di mana masing-masing negara bisa menyelamatkan dirinya mereka masing-masing. Tendensi inflasi itu kan terasa sekali. Angka ya siapa yang tahu gitu, angka bisa benar bisa enggak, tapi tendensinya ke sana. Kalau kita sudah memegang bahwa tendensi inflasi itu tinggi, sebenarnya kalau dibilang safe haven ada gitu. Makanya kalau dilihat yang quiet performing itu adalah gold, adalah commodities, saham-saham yang mungkin bisa dikatakan sebagai saham-saham yang anti stagflasi, misalnya anti perekonomian yang lemah, misalnya saham-saham rumah sakit misalnya contohnya, orang kan tetap sakit gitu ya. Terus juga saham-saham yang secara tren jangka panjang itu bagus, seperti di Amerika tuh saham-saham uranium, saham power plant itu naik gitu. Jadi arahnya jelas bahwa buat saya ya inflasi itu akan cukup kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dibanding periode sebelumnya. Ada kemungkinan malah inflasinya bisa agak sedikit tinggi. Ada kemudian kebutuhan terhadap sumber daya energi yang cukup tinggi, terus dan juga kemungkinan besar karena adanya climate change ya perburuan sumber daya lah, yang lain-lain juga. Jadi sebenarnya sih polanya kelihatan, tetapi menuju ke sana kalau gitu beli komoditis, ada takut juga gitu. Takutnya adalah ketika kemudian dalam jangka pendek terjadi suku bunga yang tinggi, terjadi perekonomian yang tiba-tiba resesi, ya mungkin saja komoditisnya itu turun banyak gitu sebagai reaksi. Jadi orang jadi takut juga, wah ya kalau resesi gimana? Nah susah juga gitu. Tapi arahnya kelihatan. Mungkin ya kalau mau dibilang ya mungkin nggak beli langsung semuanya, tapi ya nunggu aja gitu, beli sebagian, kalau ntar turun ya beliin, karena udah pasti energi itu akan dibutuhkan. Dan bisa bayangin di Amerika, ini contoh aja ya, di Amerika tuh kebutuhan listrik itu tinggi banget karena adanya data center gitu, adanya AI.
Anda bisa bayangin satu permintaan untuk satu gambar gemoy dari diri Anda aja tuh, kalkulasi AI-nya itu banyak sekali gitu. Ya, kebutuhan listrik untuk permintaan satu gambar gemoy aja tuh tinggi gitu. Jadi artinya tren besar itu ada sebenarnya, tapi bagaimana Anda mengarungi volatilitas jangka pendek dengan kekhawatiran ekonomi yang melemah itu yang membuat orang jadi khawatir. Tunggu aja. Nah, ya tunggu ajanya ya datang apa enggak? Apakah Anda bisa menelan volatilitas jangka pendek? Itu yang jadi pertanyaan sih.